Halo, perkenalkan, nama saya Yonggi Zevanya. Saya merepresentasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Kehadiran saya di sini mewakili BNPB untuk mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk selalu waspada terhadap banjir dan juga bencana alam yang lainnya yang bisa terjadi kapan saja. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyatakan 85% zona musim atau ZOM di wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan hingga menjelang akhir Desember 2020 kemarin. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, musim hujan tahun 2020 sampai tahun 2021 diwarnai latar belakang fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020. Musim hujan diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina moderat menjadi La Nina lemah pada Maret 2021. Namun begitu, prediksi dari BMKG berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan perakiraan curah hujan bulanan, diperkirakan kondisi musim hujan hingga Maret 2021 akan bersifat normal hingga di atas normal atau cenderung lebih basah bila dibandingkan dengan musim hujan tahun 2020 kemarin. Prediksi di bulan selanjutnya, tepatnya pada Mei sampai Juni 2021, curah hujan kategori tinggi diprediksi terjadi di bagian utara Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, serta Papua bagian tengah. Dengan curah hujan dengan intensitas lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu, dapat menyebabkan banjir yang akan melanda beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya curah hujan yang tinggi, namun ada beberapa aspek penyebab banjir yang melanda wilayah Indonesia. Penebangan hutan menjadi aspek pertama dan salah satu penyebab krusial terjadinya bencana banjir di Indonesia. Dengan adanya penebangan hutan secara besar-besaran tanpa sistem tebang pilih, menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga terjadi genangan dan bahkan bencana banjir. Selain penebangan hutan, pemanfaatan lahan yang berlebihan tanpa adanya resapan air juga menyebabkan bencana banjir datang. Pembukaan lahan secara berlebihan menyebabkan tanah tidak lagi subur, sehingga daya resapan air berkurang dan menyebabkan mudahnya air meluap dari tanah. Membuang sampah sembarangan juga memiliki peranan penting yang terjadi dalam bencana banjir. Sampah yang dibuang ke sembarang tempat seperti sungai, kali, bahkan daerah resapan air membuat air tidak terserap lagi atau tidak teraliri lagi dengan baik. Sehingga air meluap ke daerah-daerah yang lain seperti pemukiman warga, jalan raya, ke dataran yang lebih rendah, dan sekitarnya. Pemukiman di bantaran kali juga kerap ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini membuat berkurangnya lebar kali, sehingga mempersulit air mengalir dan dapat meluap. Pemukiman di bantaran kali juga dapat menyebabkan penduduknya membuang sampah ke kali karena keterbatasan tempat pembuangan sampah dan juga tempat pembuangan akhir. Hal itu dapat memperburuk sistem drainase air dan mempercepat air meluap ke permukaan karena tersumbatnya sampah. Kurangnya kawasan drainase air juga menyebabkan terjadinya banjir, khususnya di ibu kota besar seperti Jakarta. Drainase air juga merupakan infrastruktur penting bagi kota yang berguna untuk mencegah banjir. Namun pada praktiknya, kerap kali drainase air beralih fungsi menjadi gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat publik lainnya tanpa memperhatikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Bencana alam yang lain pun juga bisa menjadi penyebab terjadi banjir seperti efek rumah kaca, juga tsunami. Hal-hal seperti di atas dapat kita cegah dimulai dari diri sendiri. Maka dari itu kami menghimbau agar seluruh warga Indonesia lebih perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitar Anda. Dimulai dari membuang sampah pada tempatnya, dan mengelompokkan jenis sampahnya. Dengan mengelompokkan jenis sampah, kita mempermudah proses daur ulang sampah agar mengurangi limbah yang ada di sekitar kita. Meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai juga dapat dilakukan agar limbah plastik dapat ditekan persebarannya.
Penggunaan kantong belanja berbahan kain juga dapat dilakukan agar menekan jumlah produksi kantong plastik, sehingga dapat mengurangi juga limbah limbah sampah plastik. Kita juga bisa mulai menanam pohon pada daerah resapan air dan daerah yang minim akan resapan air ya. Dengan kita menanam pohon dapat membantu meningkatkan daya resap tanah sehingga air tidak cepat meluap. Selain itu, kita juga dapat mengurangi karbon dioksida dan perlahan akan menurunkan suhu bumi. Dengan mulai menanam pohon, kita menghambat terjadinya efek rumah kaca pada bumi, menghambat perubahan iklim, bahkan tsunami sekalipun dapat kita minimalisir dampaknya dengan kita menanam tumbuhan seperti mangrove dan bakau pada pesisir pantai agar menahan ombak yang ingin hendak masuk ke permukaan tanah. Dengan kita melakukan hal-hal kecil tersebut, kita sudah menjadi agent of changes karena sudah peduli dengan bumi yang kita pijak. Perubahan perilaku yang kita lakukan tidak hanya meminimalisir bencana banjir, namun kita juga sudah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena kepedulian terhadap bumi dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga bumi kita, ajak seluruh keluarga dan kerabat Anda untuk tetap merawat tanah yang kita pijak, sehingga kita dapat hidup nyaman, bahkan sampai generasi anak cucu kita. Mulailah peduli, berawal dari diri sendiri. Saya Yogi Sevanya. Terima kasih. Save the Earth.